Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu kembali hari ini dengan saya Coach Bill, eh, berbagi ilmu Allah, ya kan? Hari ini berjudul tentang konsekuensi keinginan. Nah, itu kan. Pas waktu teman-teman punya keinginan, pasti ada konsekuensinya, ya kan? Apalagi orang-orang yang apa ya, yang sering ikut-ikut training ini apa, pengembangan diri, motivasi. Nah, biasanya banyak keinginan ya, banyak keinginan ya. Semakin banyak keinginannya, nah ini ada konsekuensinya. Apa sih konsekuensinya dari keinginan itu? Nah, kita lihat ya, apa namanya konsekuensinya. Karena pas waktu ada keinginan, ya pastilah harus menerima semua konsekuensinya ya. Oke, kita berilustrasi diri ya, kita berilustrasi diri ya. Teman-teman pastinya punya keinginan ya, punya cita-cita, punya dream atau goal ya, untuk sukses ya pastinya ya. Terutama orang-orang yang suka ikut training motivasi yang saya bilang tadi itu, biasanya dia keinginannya besar. Biasanya keinginan besar ya. Makanya untuk mencapai keinginan biasanya ada prosesnya. Ada proses untuk mencapai itu, tapi orang kadang-kadang lupa di samping proses itu ada apa. Ya kan? Ternyata di samping proses itu ada ujian. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak luput dari ini. Padahal pas waktu apa, semakin tinggi keinginannya, makin tinggi juga ujiannya. Betul nggak? Semakin tinggi keinginannya, semakin tinggi ujiannya. Setuju? Ya pastinya ya kan. Ujian itu berupa apa? Ujian berupa apa coba? Kan harus terindra, harus terpaktakan, ya kan? Sehingga kita tahu, oh ini ujian saya tuh ini berupa apa? Berupa masalah, ya kan? Nah, dari sini aja teman-teman harusnya sudah bisa membaca. Pas waktu teman-teman dapat masalah, harusnya diucapkan apa coba? Diucapkan apa? Harus seperti apa sih kesan ininya, hatinya? Harusnya bahagia, karena ini anugerah, ya kan? Karena pas waktu teman-teman ada masalah, dari apa, berupa apa, dari konsekuensi ujian, nah ini adalah anugerah, bahagia. Kenapa coba bahagia? Karena ini sebenarnya teman-teman sudah bisa ini apa? Sudah bisa membaca harusnya, ya kan? Caranya membaca gimana coba? Pas waktu teman-teman dapat masalah, ini sebenarnya harusnya positif, bahwa ini anugerah, bersyukur. Yang saya bilang tadi kan, bersyukur ya kan, bersyukur. Karena apa? Karena keinginan teman-teman sedang diproses Allah. Pas waktu keinginan teman-teman diproses Allah, harusnya bersyukur. Alhamdulillah ucapannya, alhamdulillah aku bersyukur ya Allah, ini anugerah. Jadi masalah itu anugerah, ya betul nggak? Nah, kita akan detilkan tentang masalah ya. Masalah itu biar teman-teman lebih terindra, lebih terpaktakan seperti ini, seperti apa. Biar kalau ada ujian-ujian dari apa, ujian yang datang, teman-teman sudah paham seperti itu ya. Ujian itu datangnya dari orang-orang terdekat. Ya kan, jadi teman-teman kalau dapat ujian dari orang-orang terdekat, kalau sudah berkeluarga, dari istri, dari anak, dari mertua, dari orang tua, dari kakak, dari adik, dari tetangga, dari saudara, dari teman kerja, teman bisnis, partner apapun, nah itu adalah bagian dari pencapaian mimpi. Jadi kalau ada teman-teman dapat ujian, berarti Allah lagi memproses keinginan teman-teman. Makanya harusnya di sini bersyukur, ucapkannya ya kan, bersyukur, anugerah, dapat anugerah dari Allah seperti itu ya. Nah, karena dalam apa, dalam masalah itu ada hikmah ya. Ada hikmah nggak? Ya udah, pastinya ada hikmah. Saya buat 5 hikmah dari setiap masalah ya. Hikmah pertama adalah kita lagi dipintarkan sama Allah. Wah, enak banget ya dipintarkan ya. Tapi syaratnya kalau berpikir solusi, ya kan? Misalkan solusi 1 apa, solusi 2 apa, solusi 3 apa. Terus kalau nggak dapat juga solusi 4 apa, terus mencari. Karena kan yang di apa,
yang dinilai sama Allah adalah usaha kita, ya kan? Usaha itu mencari terus solusi seperti itu. Dan syaratnya di sini ada syarat, tidak berpikir hasil. Kalau teman-teman berpikir hasil, saya jamin galau hidupnya. Kalau teman-teman lagi galau, kemungkinan besar sering berpikir hasil terhadap apa yang diinginkan teman-teman, ya kan? Seperti itu ya, terhadap apa yang diinginkan teman-teman, ya kan? Karena berpikir hasil itu yang membuat kita hidup berat, ya kan? Ya kan? Yang membuat hidup galau itu adalah suka berpikir hasil. Nah, sebenarnya seorang manusia itu wajar suka berpikir hasil ya, wajar. Tapi kalau bisa, kalau sudah paham ilmu ini, jangan lagi, ya kan? Jangan lagi berpikir hasil. Jangankan para kita ya, para nabi pun pernah ditegur gara-gara berpikir hasil, ya kan? Berpikir hasilnya apa? Berpikir, contoh Nabi Nuh ingin anaknya Kan'an masuk Islam, ternyata kan tidak masuk Islam kan, tenggelam dengan kaumnya ya. Kata Allah, hai Nuh, yang tahu hati kecil anakmu adalah aku. Udah usaha aja sih sekuat mungkin. Itu Nabi Nuh. Nabi Lut pernah ditegur gara-gara istrinya. Sampai Rasul Nabi Muhammad pun pernah ditegur gara-gara berpikir hasil. Berpikir hasil apa Rasul Muhammad, ya kan? Berpikir ingin pamannya masuk Islam. Sama Allah ditegur, hai Muhammad, yang tahu isi hati kecil pamanmu adalah aku. Kamu usaha aja. Makanya Rasul berusaha sampai sakaratul mautnya pamannya. Cuma di samping pamannya itu ada Abu Lahab. Akhirnya pamannya ikut dengan agama nenek moyang Abu Lahab, seperti itu ya. Makanya kita itu tidak boleh berpikir hasil. Udah terus berusaha mencari solusi, sehingga kita akan dipintarkan, akan dicerdaskan sama Allah ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lagi dikasih peluang. Peluang apa? Peluang pahala. Semakin besar masalahnya, semakin besar juga pahalanya. Kan hidup kita ini kan intinya berjuang mendapatkan pahala terbesar kan. Makanya pas waktu ada masalah, bahagia harusnya kan, kita dapat pahala besar, pahala terbesar dari Allah ya. Kan ingin kita itu hidupnya hakikatnya adalah mengumpulkan pahala-pahala ya, sehingga nanti untuk bekal di akhirat kelak, seperti itu. Makanya kita harus bahagia mendapat masalah itu kan. Itu yang harus dicamkan pada teman-teman ya. Yang ketiga adalah kita akan naik level, tapi ada syaratnya. Kalau kuat menghadapi ujiannya, kalau siap kuat, insya Allah naik level terus, naik level ya. Yang keempat adalah cita-cita kita akan terkabul. Apa? Kenapa? Kalau memantaskan diri. Jadi kata Allah, antum bisa memantaskan diri nggak? Kalau antum bisa memantaskan diri, akan kukabulkan, kata Allah, ya kan? Makanya kita kerjaannya adalah setiap harinya adalah memantaskan diri, membangun ketakwaan ya, terus membangun ketakwaan agar lebih bisa dinilai Allah pantas, bahwa kita ini sudah pantas, sudah bisa memantaskan diri ya. Yang keempat adalah kita akan lebih dewasa dalam berpikir dan berbuat. Nah, ini 5 hikmah ini yang akan kita dapat. Kira-kira enak gak kalau dapat masalah? Enak apa nggak enak? Tentunya enak kalau dapat masalah itu, ya kan? Justru itu makanya ucapkan pas waktu dapat masalah itu, alhamdulillah, aku bersyukur kepadamu ya Allah, ya kan? Karena masalah adalah anugerah, ya kan? Karena masalah adalah bagian pencapaian cita-cita saya yang sedang diproses Engkau ya Allah, gitu, seperti itu ya. Ya, jadi teman-teman bersyukur pada masalah yang datang. Makanya dari itu makanya Allah tuh nggak pernah zolim ya. Allah tuh nggak pernah zolim di sini. Kita selalu diberi sesuatu yang yang bermanfaat. Cuma kitanya karena nggak sadar akan hal itu. Makanya dari sekarang sadarlah hai kaum muslimin. Sadarlah kaum muslimin ya. Makanya kata Allah dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 214, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal kamu belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan.
Aduh, makanya kalau lihat ayat ini kita belum seberapa, ya kan? Ini Allah sampai kata-katanya menurut saya kasar banget ini kan, sampai diuji dengan malapetaka dan kesengsaraan. Kita belum sampai ke arah malapetaka, kita belum seberapa sampai kesengsaraan, kita masih bisa makan, ya kan? Di luar sana mungkin banyak orang-orang, apalagi di Palestina, untuk makan aja susah, sampai mengutin di jalanan, itu yang berat banget seperti itu. Kita masih ini masih nggak terlalu berat ujiannya, ya kan? Makanya mereka di Palestina tuh pada bersyukur sama Allah dengan keadaan kayak gitu, karena yang disongsong mereka adalah surga, ya kan? Surga, dia mencari surga semuanya kan, gitu. Mereka bahagia dengan kondisi sekarang seperti itu. Kita yang baru hanya digoncangkan dengan masalah-masalah tidak terlalu besar, ya harusnya ya bersyukur sama Allah, karena kita akan mencapai mimpi kita dan akan mencapai surganya Allah, seperti itu. Nah, ini yang harus kita camkan, ayat surat Al-Baqarah 214 ini sebagai guidance dari Allah agar kita selalu bersyukur kepada Allah, ya. Pas waktu kita bersyukur sama Allah, insya Allah kita akan ditambah rezekinya, nikmatnya, dan yang lain-lainnya, seperti itu, ya. Karena ini penekanan dari surat Al-Anbiya 35, ya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi kita itu udah pasti mati, ya kan? Udah pasti mati itu. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, sebagaimana cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu berkembalikan. Jadi kita itu akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Kebaikan itu kesenangan, kelebihan rezeki, yang saya bilang di materi-materi yang lain. Kesenangan itu bisa juga itu ujian, ya kan? Karena kesenangan itu adalah salah satu jalan untuk masuk neraka juga, ya kan? Teman-teman bisa lihat di materi lain, ya, nanti, ya. Kesenangan itu jalan menuju nerakanya Allah. Nah, itu yang yang perlu kita yang perlu kita camkan, ya, bahwa kita harus hati-hati menyikapi keburukan dan kebaikan, karena semua adalah cobaan, ya. Cobaan buat kita, sehingga kita nanti di hadapan Allah itu tidak ada dosa, kalau bisa, ya, tidak ada dosa, ya. Oke, kita lihat yang ayat terakhir, ya. Firman Allah dari surat Al-Baqarah 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ternyata sama Allah, ujian kita itu sebenarnya diimbangi dengan kemampuan kita, kesanggupan kita. Kita nggak pernah ujian itu di luar kesanggupan. Makanya kita jangan pernah mengeluh, jangan pernah takut, ya kan? Jangan pernah khawatir, nggak usah ngeluh, nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena udah sesuai dengan kesanggupan kita sendiri, ya, seperti itu. Nah, jadi Allah itu tidak pernah zolim kepada kita. Kitanya aja sendiri yang zolim pada diri sendiri, ya. Kitanya yang selalu berpikir negatif terhadap diri sendiri, terhadap Allah juga kita tuh, ya. Nah, inilah sharing session tentang ilmu Allah. Ternyata pas waktu kita punya keinginan ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ujian berupa apa? Masalah datang dari mana? Dari orang-orang terdekat. Nah, itu makanya dari itu pas waktu kita ada ujian, ada masalah, sikapilah dengan yang terbaik. Saran saya minimal tuh bersyukur, ya, bersyukur. Kalau bisa bersyukurlah, karena dengan kata alhamdulillah tuh masalah itu tidak akan masuk ke otak ini. Kata-kata alhamdulillah itu tidak akan masuk ke otak, dia akan di luar masalah itu. Akan berjejer, datang masalah di luar aja masalahnya. Gitu, jangan sampai masuk ke otak seperti ini, ya. Makanya kita itu harus ada teknik-teknik, uslub-uslub, cara-cara yang bisa membuat kita tetap bahagia dalam apapun, ya. Itu aja sharing session hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah melihat channel ini, bersetia dengan channel ini. Insya Allah saya terus akan berbagi. Mudah-mudahan ada waktu untuk itu, dan kita akan menuju surganya Allah. Ya, kita akan terus berbuat baik, ya, berbuat baik pada siapapun.
dan kita akan menerima setiap ujian, tiap masalah yang datang kepada kita ya. Jadi, itu aja sharing session hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.